Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus yang tidak pernah terpadamkan untuk setiap kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita diizinkan untuk berjumpa kembali untuk mendengar sabda dan firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu saudaraku, supaya Tuhan pimpin agar kita benar-benar mendengar firman ini untuk menjadi berkat buat masa depan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik, yang kami cinta, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama dengan ucapan syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah beri buat kami. Tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam mendengar suara-Mu di saat kami sedang merasa bosan di rumah. Karena sampai hari ini sudah hampir 4 bulan COVID-19 ini tidak pernah reda, bahkan semakin meningkat. Tetapi hamba percaya seluruh jemaat PD Immanuel dalam perlindungan Tuhan. Sehingga hamba tidak mendengar satupun di antara kami yang kena COVID-19 Tuhan. Itu tandanya Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, mengasihi PD Immanuel, sehingga sampai hari ini kami tetap sehat. Itu tandanya Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Bersabdalah, dan hamba senantiasa berjanji yang tidak pernah berakhir. Hamba tidak akan pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom semuanya, selamat jumpa kembali. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Amsal 9 ayat 10. Berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apakah tandanya hikmat dari Tuhan itu? Hikmat yang dari Tuhan lahir dari kelemah lembutan. Tandanya adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu Yakobus 30 ayat 17. Kalau Anda kurang jelas nanti baca kembali. Sedangkan hikmat yang bukan dari Tuhan, itu berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Akan membuat kita dikuasai perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegangkan diri sendiri, berdusta melawan kebenaran, mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Inilah bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari dunia. Ini sering kita mendengar, dan sering kita merasakan bahwa banyak orang menjadi suka mengadu domba. Kelihatannya penuh dengan cinta kasih. Itu semua pura-pura. Oleh karena itu jangan sampai seperti itu. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus murni di mata Tuhan untuk menjadi pendamai, bukan perusak hubungan antara sesama manusia. Nah, bagaimanakah caranya kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan? Minta kepada Bapa di surga dengan iman supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan segala hikmat. Itu ada 1 Korintus 12 ayat 8 dan Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Nanti Anda baca saja di rumah supaya tidak terlalu panjang. Nanti Anda bisa baca supaya Anda punya PR ya. Oke. Milikilah sikap hati takut akan Tuhan dan selalu rendah hati. Takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan. Berarti takut berbuat salah. Takut berbuat dosa. Begitu ada saja di pikiran kita. Pikiran yang sedikit menyimpang. Takutlah akan Tuhan. Jangan sampai kita lakukan. Maka kau terhindar dari hal-hal duniawi. Ini penting saudaraku. Karena ketika kita terseret, terbawa arus. Dengan pikiran yang bukan dari Tuhan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sesungguhnya Anda sedang menghukum diri Anda sendiri. Ingat itu pesan saya. Ya. Nah, setiap hari renungkan firman Tuhan. Ya, siang dan malam. Jadikan sebagai gaya hidup kita setiap hari. 2 Timotius 3 ayat 15 saya bacakan saja ya. 2 Timotius pasal 3 ayat ke-15. Ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itulah 2 Timotius 3 ayat 15. Maka Tuhan akan mempertajam pikiran Anda dan perkataan Anda apabila Anda punya hikmat, penglihatan dan pendengaran rohani kita, melatih kepekaan kita, dan menganugerahkan segala hikmat dan pengertian kepada kita. Nah, tentu Anda kalau mendengar seorang hamba Tuhan bercerita tentang hikmat yang Tuhan berikan, mungkin Anda akan bertanya kepada saya, apakah Pak Andreas punya hikmat itu? Ya, saya berani berkata, saya punya. Nah, contoh suatu saat, saya mendapat pelayanan dari Kalimantan. Saya lupa Balikpapan apa Pontianak. Dari seorang jemaat saya, dia punya mama, punya adik, punya anak. Jadi sesama keponakan. Itu sakit. Nah, saya waktu itu hanya dengan telepon, dengan HP. Saya waktu terima telepon itu, ibu itu, mamanya berkata, Pak, tolong doakan anak saya. Supaya anak saya menjadi sembuh. Langsung hikmat datang kepada saya untuk membuktikan supaya orang itu percaya. Anak ibu laki-laki? Iya. Sekitar umur 20 tahunan? Iya. Kok Bapak tahu? Bilang gak ada yang kasih tahu. Saya melihat anak ibu agak sedikit kurus dan sekarang sedang tertidur. Wow, dia terkaget-kaget. Kok bisa tahu, Pak? Ya, rambutnya lurus. Dan anak ini sedang tertidur. Bangunkan dia. Mari kita berdoa. Lalu dibangunin. Dan saya tahu bahwa anak itu tidak bisa duduk. Dan saya bilang, tolong. Bu, kalau berdoa suruh dia duduk. Loh, kok Bapak tahu dia tidur? Ya, inilah hikmat yang Tuhan kasih kepada saya. Jadi ibu itu semakin percaya. Lalu anak itu bilang, saya tidak bisa duduk, Om. Ya sekarang berimanlah. Saya katakan dalam nama Yesus, duduk! Dia duduk, saudaraku. Dia terkejut. Nah, inilah hikmat yang Tuhan kasih. Karena Tuhan kalau sudah bicara, hikmat sudah datang, itu hikmatnya adalah Tuhan sendiri, saudaraku. Asal kita hidup benar di matanya. Kalau kita nggak benar, kita nggak bisa. Firman Tuhan katakan, apabila kamu mengikuti perintah-perintahku, kamu dapat melakukan pekerjaan yang besar yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saya mengalami hal ini luar biasa, saudaraku. Lalu kita berdoa, selalu saya bilang minta air, tolong nanti air itu diminum. Setelah didoakan, campur dengan minyak urapan. 2 tetes saja. Lalu, waktu itu dia pegang pakai tangan kiri. Saya bilang, jangan tangan kiri pegang telepon. Kamu pegang pakai tangan kanan, angkat ke atas kepalamu. Tuh anak itu terkejut. Kok Om tahu saya pakai tangan kiri? Iya, tangan kiri pegang telepon. Kita harus angkat tangan kanan untuk Tuhan. Jangan tangan kiri. Waduh, keluarga ini semakin kebingungan, saudaraku. Lalu saya berdoa. Waktu dia, saya bilang, sekarang minum air itu. Begitu dia minum, saudaraku. Saya tungguin. Wah, kamu minum kenapa dia habisin? Dia kaget. Om tahu saja bahwa minumannya sudah habis. Sekarang percayalah bahwa Om tanya, kamu yakin kamu sudah sembuh? Kamu yakin bisa berdiri? Yakin Om, saya segar banget habis minum air itu. Lalu saya gentrak sedikit, berdiri kamu sekarang, bangun! Dan anak itu berdiri. Dan dia menangis dan orang tuanya katakan, boleh nggak Pak Andreas saya undang datang ke Kalimantan? Saya bilang sekarang belum waktunya. Nanti kalau COVID-19 selesai, kalau ada waktu saya bisa terbang ke sana. Dan saya katakan, kalau Anda undang saya ke Kalimantan, ingat, tidak perlu dibayar. Yang penting kasih tiket saja untuk saya terbang. Saya pasti terbang ke sana. Itulah salah satu pelayanan, harus tulus, jangan mengharap bayaran. Ini penting sekali. Karena kita melayani Tuhan bukan karena uang, tapi karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu the best dan baik. Tepuk tangan buat Yesus dong. Ya, puji Tuhan. Nah, hikmat itu adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, saya andalkan Tuhan. Saya andalkan hikmat. Ya, Tuhan adalah dalam segala hal ada dalam hidup kita.
Ketika kita mengandalkan dia, dia ada dalam kita. Kita dalam dia. Ingat Yohanes 15 ayat 7. Apabila engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Apa saja kita dapat. Oleh karena itu hidup enak sekali kalau kita mengerti firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya Anda hafal firman itu dan menjadi rema buat saudara. Ya. Tuhan itu memberikan kita pengalaman hidup. Memberikan kita pengetahuan yang luar biasa. Dan dia akan selalu menyertai kita. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu kalau saudara tidak sayang sama Tuhan Yesus, Anda adalah orang paling bodoh, saudaraku. Saya senang dengan Tuhan Yesus. Karena kemanapun saya melayani Tuhan, dia ada bersama saya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar terus. Ya, di saat kita mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri, kita kan tidak akan pernah berhasil. Tapi andalkan Tuhan, kamu pasti berhasil. Ya. Karena Tuhan ingin kita selalu bersandar kepadanya. Karena dia pokok anggur yang benar. Kita hanya carang-carangnya. Kalau kita tidak berdiam di dalam pokok itu, kita tidak akan berbuah. Amin. Mari kita pastikan diri kita selalu mengandalkan segala hikmat yang dari Tuhan. Dalam segala hal. Kiranya kasih karunia Tuhan layakkan kita memperoleh segala hikmat. Pengertian, kebijaksanaan yang kita butuhkan dalam menghadapi masa-masa yang semakin sukar dan jahat di depan kita ini. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, jangan pernah takut. Selama hikmat itu ada bersama saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan aku sangat percaya bahwa firman ini tidak pernah kembali yang sia-sia. Walaupun hamba berhenti berbicara, tapi firman ini akan terus ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Hamba sangat berterima kasih atas keajaiban yang Tuhan sudah beri di dalam pelayanan hamba-Mu. Biar terus berkarya dalam hidup hamba-Mu. Biar nama Tuhan yang saja yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan amin.